kalimat ini kaya rong kalimat wasala silan telung kalimat. Qala syekhuna qala dawu sapa syekhuna guru ingsun al Imam Ibnu Hajar al-Haytami. Dawu yadharu dhabtul kalimati huna fil urfi. Wa yadharu lan pertelo. Apa dhabtul kalimati melanggeri ing kalimat. Huna ing dalem kene bab bil urfi kelawan urf. Bil urfi kelawan urf. Bisahwin sertane lali. Bisahwin sertane lali. Ai ma'asahwihi tegese sertane laline musalli. Lali an kaunihi saking anane musalli. Saking anane musalli iku fis salat ing dalem salat. Bi annasiya gambare kelawan yen to lali sapa musalli. Lali annahu ing sak temene musalli. Lali ku fiha ing dalem salat. Bi annahu lamma sallama min rak'ataini takallama bi qalilin. Mu'taqidan al-faragha li'annahu karena saat temene Kanjeng Nabi iku lamma sallama sumangsane salam sapa Kanjeng Nabi salam min rakaataini saking rong rakaat takallama mongko ngucap mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi biqalilin kelawan ucapan kang gedhi biqalilin kelawan ucapan kang gedhi mu'taqidan hale ngeyakini sapa Nabi mu'taqidan hale ngeyakini Nabi ngeyakini al-faragha ing rampunge salat wajabuhu lan jawab sapa sahabat ing Kanjeng Nabi wajabu lan jawab sapa sahabat ing Kanjeng Nabi mujawizina hale padha menangake sapa sahabat hale padha menangake sapa sahabat menangake an-naskha ing den busuk summa bana huwa wa hum 'alaiha summa bana nulin rusaki sapa Kanjeng Nabi summa bana nulin rusaki Kanjeng Nabi huwa ya nabi wa hum lan sahabat 'alaiha ing atase salat 'alaiha ing atase salat walau dhanna butlanaha bikalamihil qalili sahwan fatakallama katsiran lam yu'dzar walau dhanna lan lamun nyono sapa musalli nyono butlanaha ing batale salat bikalamihi sebab ucapane musalli al qalili kang gedhi apa kalam sahwan kelawan lali akhirnya fatakallama nuli ngomong sapa musalli ngomong kasiran kelawan akeh lam yu'dzar mongko ora den uduri sapa musalli ya Allah ya Rabbi ya Karim wa khara jalan kejaba biasiri nahwi tanah nuhen kelawan kedhike dehem biasiri nahwi tanah nuhen kelawan kedhike dehem biasiri tanah nuhen kelawan kedhike dehem li ghalabatin krana penglindih wa kalamin lan ucapan ai wa yasiri kalamin bisahwin kelawan lali apa sing kharaja apa kasiruhu ma akai tanah nuh lan kalam apa kasiruhu ma akai tanah nuh lan salam akai tanah nuh lan kalam fatabtulu mongko batal apa salat batal bikasrotihima sebab akeh tanah nuh lan kalam walau ma'alabatin senajan sertane penglindih wasahwin lan lali wa ghairihi lan liyani sahwin
au ma'asabki lisanin utawa sertane ketelanjuri lisan ilaihi maring kalam au ma'ajahli tahrimihi utawa sertane buduh ing kaharamane kalam ayil kalam tegese kalam fiha ing dalam salat likurbi islamin krana parke Islam wa ing kana senajan ana musolli iku bainal muslimina ing dalam antarane wong Islam au bu'din utawa adoh anil ulama saking para ulama ay amman ya'rifu dzalik ay amman tegese andoh saking wong ya'rifu kang ngerti sapa man ngerti dzalika ing mengkono-mengkono tahrim walau sallama nasiyan summa takallama amidan ayyasiran walau sallama lan lamun salam sapa musolli nasiyan halilali summa takallama nuli ngomong sapa musolli ngomong amidan halimoho ayyasiran tegese kelawan omongan kang kedik au jahila utawa bodoh sapa musolli bodoh tahrimama ing keharamane barang atakang nglakoni musolli bi kelawan ilmihi bi tahrimi jinsil kalam ilmihi sertane ngertine musolli bi tahrimi jinsil kalami kelawan den haramakene jenis kalam au kaunit tanah ruhi mubtilan au kaunit tanah nuhi utawa kelawan anane dehem iku mubtilan kang batalake tapi ma'ilmihi sertane ngertine musolli ngerti bitahrimil kalami kelawan keharamane kalam ana wong ero lek ngomong ku batalno salat tapi gak ero lek dehem watuk nangis itu kalau sampai keluar 2 huruf batalkan salat gak tahu dia maka gimana yo lam tabtul mongko ora batal apa salat li khafa'i dzalika krana samare mengkono masail salasah alal awam ing atasi pira-pira wong umum wa tabtulu bi mufattirin pun sekarang melanjutkan keterangan kemarin terakhir ngaji membahas tentang sholat itu akan menjadi batal karena omongan 2 huruf secara sengaja. Itu membatalkan sholat. Sehingga karena omongan 2 huruf itu membatalkan sholat, maka bukan hanya berbicara yang berbentuk ucapan bahasa, tapi berdehem, batuk, nangis, ketawa, apapun yang sampai memunculkan 2 huruf, maka itu akan membatalkan sholat. Ono yo masih watu lek metu 2 huruf yo batal sholat. Sama. Kemarin sudah dijelaskan. Selesai kemarin. Sehingga kemarin sampai ada pembahasan ketika dehem itu merupakan satu tuntutan kondisi. Kan dalam sholat itu kan ada yang namanya bacaan. Karena mungkin suaranya nggak keluar, mau buat baca, nggak mau dia berdehem untuk memunculkan suara kembali, untuk dia bisa bacaannya sholat. Maka bagaimana ketika dia dituntut untuk dehem supaya bisa bacaannya sholat, padahal dehemnya mengeluarkan 2 huruf yang notabene akan membatalkan sholat. Maka kemarin ada pemilahan, apakah itu dehem itu untuk dalam rangka bacaan yang sifatnya wajib, atau dehem dalam rangka bacaan yang sunnah. Kalau dehemnya dalam rangka bacaan wajib,
Kamu muni Fatihah. Iya, kamu tuh blas. Iya, kamu tuh blas. Ya lek kuwi DM. Masih pengen 10 DM metu huruf pirang-pirang enggak masalah. Itu huruf 40 ku, 100 lho enggak apa-apa. Karena itu li ta'dzuri qiraatin wajibah. Itu dalam rangka bacaannya bacaan yang wajib. Tapi kalau bacaan sunnah, kamu DM sampai keluar 2 huruf, sholatnya tetap batal. Karena nggak ada urgensinya. Wong bacaannya lo nggak wajib. Kok malah kamu lakukan yang namanya DM yang sampai mengeluarkan 2 huruf. Yang itu membatalkan lawannya kayak sunnah. Apa sih duper? Apa urgensinya? Misalkan kamu ruku. Subhan. Kamu tuh blas. Batal kamu kalau sampai keluar 2 huruf. Karena nggak ada urgensinya. Nah, terus kalau nggak DM, Gus, berarti nggak baca bacaannya ruku. Nggak usah baca. Nggak apa-apa kan, nggak baca. Lah kok sami Allah liman hamidah, Gus? Lah kan sami Allah liman hamidah juga nggak wajib. Nanti nunggu yang wajib. Aman. Pun. Sekarang walawi betuliya syahsun. Kajinya nyampe sini. Walawi betuliya syahsun binahwi su'alin daim. Kalau kemarin pembahasannya adalah orang itu ketika keluar 2 huruf, entah batuk, entah dehem, entah nangis, entah ketawa, itu membatalkan sholat. Bagaimana ketika seseorang itu pas kebetulan kondisinya batuk, dan batuk. Ono wong sembayang batuk, sekejap belas. Ya keluar 2 huruf Pak, jelas. Tapi soalnya ini soal daim. Batuknya ini batuk yang berkelanjutan. Artinya batuk yang daim. Daim itu kok cara artinya langgeng. Terus batuk. Bahasa terus batuk itu jangan dipahami 24 jam batuk ya enggak. Mate Pak, wong 24 jam batuk. Pira mate. 24 jam hari mandek. Ya mate wong. Tapi kata-kata batuk yang berkelanjutan itu artinya bihaitsu lam yakhlu zamanun minal waqti yasa'us sholata bila su'alin mubtilin. Gambarannya batuk yang berkelanjutan itu adalah dengan sekira kalau dia disuruh untuk menunggu waktu yang tanpa batuk sama sekali untuk sholat, nggak akan nemu. Apa mesti ya? Wong lek watuk Pak rusik lusi. Ruk, watuk ae to Ruk. Cara sembahyang ngenteni waktu gak ono opo piye, Ruk? Gak ono, Gus. Sholat itu 5 menit durasi ini. Saya nggak bisa 5 menit karena batuk. Mentok niku kula mboten watuk iso ngempet 2 menit. Berarti itu sudah dianggap sebagai su'alin daim, batuk yang berkelanjutan. Karena kita nggak akan mungkin menjumpai waktu yang kosong tanpa batuk dalam seluruh salat kita. Paham ya? Maka batuknya dianggap sebagai batuk yang daim, batuk yang terus-menerus. Waktu sampai jeklik-jeklik, waktu sampai jeklik Pak, wetenge kram, kepentut-pentut barang dulu yo. Kadung jeklik ngono kae yo. Masyaallah. Iki kok obat sapot tigoan enggak kena Pak. Kadane ora percaya gue. Obat batuk yang rekomendasi apa ya? Dari ini mulai sing obatnya ada ciri-ciri jadi apa sih Bu? Itu obatnya? Oh iya sekui lah, diombe gak kena. Jajal sing liyane Activate gak kena, sembarang kali gak kena. Watuk wis pokoke. Mestine kan lek mari diombe ini sirup mandek lah 5 menit guys sembayang. Kenyataannya nggak bisa. Lam yakhlu zamanun minal waqti yasa'us shalah bila su'alin mubtil. Kita tidak bisa menjumpai waktu yang betul-betul steril, kosong, nggak ada batuknya untuk sholat mulai awal sampai akhir nggak ada. Maka itu namanya batuknya batuk yang daim, batuk yang berkelanjutan terus menerus. Maka kalau itu qala syekhuna alladzi yadhhar al-'afwu anhu, maka dawuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, batuknya dia meskipun keluar 2 huruf ahu sakarepe wis masih keluar berapa huruf pun, maka dawuhnya Ibnu Hajar Al-Haytami itu diafwu, itu dimakfu, didispensasi, diberikan keringanan hukum. Berarti nggak apa-apa Gus, nggak apa-apa. Sholatnya nggak batal. Gimana watuk Pak? Wala qadha alaihi lau syafa. Andai kata nanti dia sembuh, dia juga tidak ada keharusan untuk mengqadha sholat. Andai kata nanti dia sembuh pun, dia tidak ada keharusan untuk mengulangi sholat. Biasanya kan gini,
Yo wingi sembayangmu kan pas waktu toh. Saya kan wis waras toh. Odono. Wis sembayang waktu-waktu ngono lho. Gak beres iku salat. Enggak ada seperti itu. Salatnya sah, dimakfu batuk yang membatalkan itu, dan dia tidak perlu mengulangi mengqadai salatnya setelah dia sembuh. Is. Au binutkin biharfin mufhimin kaqi wa'i wafi. Is. Kemarin sudah dijelaskan bahwa yang membatalkan sholat itu adalah karena dua huruf yang disengaja. Sekarang ada utapan bukan hanya dua huruf. Harfan itu wa illam yufhimah. Lek harfin mufhim. Ataupun sholat itu juga bisa menjadi batal karena mengucapkan satu huruf tapi memahamkan. Apa ya? Satu huruf tapi memahamkan. Duduk. Bagaimana duduk ini? Duduk. Heza duduk. Lek heza itu dua huruf. Haza dua huruf. Enggak, ini bukan dua huruf. Satu huruf. Tapi kalau memahamkan itu pun juga membatalkan. Contoh, ri, ai, fi. Itu satu huruf saja, tapi memahamkan. Waqo, yaqi, wiqayatan, wa mauqon, fa huwa waqin, wa dzaka mauqiyun, qi. Qaf tok ya, qi, ngono tok. Tapi artinya jagalah. Kau misalnya sembahyang ya. Marono kancamu mbok njogo apa ngono. Ora untuk melintir. Nah, ini satu huruf, tapi ini memahamkan. Maka sholat kamu batal meskipun hanya satu huruf. Karena dua huruf itu kalau tidak memahamkan dua huruf. Tapi kalau satu huruf memahamkan itu pun juga membatalkan sholat. I, ai, fi sama. Jadinya oke kalau untuk batal saja. Iya. Loh, guyo. Iya. Ki, ai, fi membatalkan sholat. Au biharfin mamdudin li'anna al-mamduda fil haqiqati harfani. Ataupun mengucapkan bukan hanya satu huruf yang memahamkan, tapi mengucapkan satu huruf yang dibaca panjang. Berarti satu huruf dibaca panjang, Ruk. Karena huruf itu kalau dibaca panjang itu tandanya dua huruf. Harful mat itu dua huruf. Contoh, ambil kasih di panduk. I tamana, mana ya? I tamana. Nyapa kok ini coba? Karena dua huruf. Di sana ada huruf matnya, ada ya sukun. Tahu ya? I tamana atau wazan af'ala. Af'ala amana mel wazan af'ala. Jadi ini amana. Berapa huruf? Loh. Loh. Dua huruf kan? Maka huruf meskipun satu tapi kalau dibaca panjang itu juga membatalkan sholat. Karena li'annal harfal mamdud fil haqiqati harfan. Karena huruf yang dibaca panjang itu hakikatnya adalah dua huruf. Wala tabdulu as-salatu bitalaffudhi bil arabiyyah bi qurbatin tawaqqafat 'ala al-lafzi. Kanadhrin wa itkin ka'anqala nazartu li zaidin bi alfin au a'taqtu fulanan. Iki yo embu kok iso sembayang ya sempet muni ngene. Tapi ya enak lah. Salat tidak menjadi batal karena melafatkan satu kurbah, satu ibadah dengan bahasa Arab, di mana ibadah itu sangat bergantung pada lafaz. Tidak membatalkan sholat ketika mengucapkan dengan bahasa Arab satu ibadah yang sangat bergantung pada lafaz. Satu ibadah yang sangat bergantung pada lafaz. Contoh, ibadah lafaz itu yang sangat bergantung pada lafaz itu adalah nazar. Wong nazar itu Pak, itu bergantung pada lafaz. Omongan itu masih toh podo mirip-mirip, tapi lek lafaznya nggak memenuhi kriteria nggak jadi nazar. Itu namanya nazar, itu adalah satu kurbah, satu ibadah yang sangat bergantung pada lafaz. Ya, gue ngomong ini. Nazar pedusku kayak kurban. Ambil ngomong ini ya. Pedusnya kayak apa? Kayak kurban. Itu yang satu nazar, yang satu cuma hukum nazar. Karena nggak ada kata-katanya. Paham ya?
Nah, secara substansi, kalau nazar itu adalah iltizamu qurbatin ghairi wajibah, menyanggupi satu ibadah yang tidak wajib kemudian disanggupi. Foto-foto nyanggupi nih. Ngomong aku nazar kurban wedhus, ambek aku ngomong iki wedhus kurban. Sama. Maka yang satu terbentuklah ibadah nazar, yang satu tidak terbentuk. Maka nazar itu adalah kurbah yang tawaqqafat 'alal lafz. Satu ibadah yang sangat bergantung pada yang namanya lafaz. Lah, kalau kamu pas sholat, kowe pas sembahyang, kok ngomongkan ibadah yang sangat bergantung pada lafaz, yaitu seperti nazar. Kamu ngomongkan dengan bahasa Arab, maka sholat kamu tidak batal kan? Misalnya kowe sembahyang ya. Bayang, baru kata wong melas. Kata wong melas, jenenge Heza. Perisan rek seakan Faruk merenung ini. Nazar tu li Heza Hidayat bi alfin fi kulli syahrin. Wah, misalnya kan. Aku nazar. Tapi bahasa Arab loh ya, oleh bahasa Indonesia jelas batal, Pak. Aku nazar gawe Heza rizki Hidayat saben wulan tak kei duit 10.000. Itu sholatnya nggak batal karena ucapan itu. Sholatnya nggak batal. Karena nazar itu merupakan kurban, satu ibadah yang sangat bergantung pada lafaz. Karena ini adalah ibadah, bu lakoni wae sembahyang tidak ada masalah. Yang penting pakai bil Arabiyah ya, bahasa Arab. Ya, bahasa Indonesia jelas batal, positif. Yes. Tapi walaisa mislahu at-talaffudzu bi niyati shaumin aw i'tikafi. Tapi tidak sama dengan nazar yang merupakan ibadah yang sangat bergantung pada ucapan, nggak sama. Artinya kalau nggak sama berarti kalau tadi nggak membatalkan, yang ini berarti apa yang nggak sama? At-talaffudz bi niyati shaumin. Ketika kamu melafatkan niat puasa di dalam sholat, niat i'tikaf di dalam sholat. Boleh sembahyang Pak ya, kamu waktu sholat isya misalkan. Sholat isyanya kebetulan agak malam. Kamu sholat isya jam 12 malam. Kan sudah separuh malam. Kemudian kamu tiba-tiba niat, nawaitu shauma ghadin. Karena sholat an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhul lillahi ta'ala. Batal sholat kamu. Apa bedanya, Gus? Kan sama saja, puasa ibadah, nazar juga. Kenapa nazar enggak batal? Kenapa? Li'annaha la tatawaqqafu 'alal lafzi. Karena puasa itu tidak bergantung kepada yang namanya pelafatan niat. Wong puasa kulo niat gandek ngono lho kene. Nyapu kowe nawa itu soma godin wis bayang bisa. Jelas batal. Tapi kalau nazar, kowe nazar ku batin tok ya, yo ati. Mantuk-mantuk ngene moro-moro. Kok izin lagi turu kae lho. Apa ru? Niat nazar aku. Ini bukan suarane, juru ati. Tak kenek. Niat nazar juru ati gak kenek. Tapi kalau niat puasa, kowe subuh, kabeh subuh, muluk sego ini. Muluk sego takon kancamu. Nyapa kok muluk sego? Ah, kabeh poso. Wis niat iki bisa. Hah? Apa maksudnya, Zak? Kowe apa bedane ora, Zak? Hah? Si tenan ora? Si wajahmu sih terus 100% gitu. Wajahmu ora 100% gitu. Lek nazar iku, Zak. Mau nggak mau, itu butuh yang namanya pelafalan niat nazar. Kayak iso nazar di batin loh. Ngerti-ngerti moro-moro mending ketara wedhus nang isul ya. Apa sih? Aku ya anu ya nazar wedhus. Kapan gak tau krungu ngomonganmu nazar lo? Yo nang batin ya. Jero ati gak kena. Karena nazar itu harus diucapkan. Ibadah nazar itu harus ada pelafalan. Beda dengan puasa. Kalau puasa itu tidak perlu yang namanya niat dengan ucapan. Maka karena nggak perlu niat dengan ucapan, kalau kamu melafatkan niat puasa di dalam sholat, maka itu membatalkan. Begitupun melafatkan niat i'tikaf di dalam sholat itu juga membatalkan. Karena i'tikaf itu nggak perlu adanya niat secara ucapan. Malu, Pak. Paham ya? Manep paham, Manep? Hah? Manduk luwe ngono modelnya. Hah? Yes. Falam tahtaj ilaihi, maka karena niat puasa, niat i'tikaf itu tidak bergantung pada pelafalan niat, niatnya cukup di hati, maka kalau sampai dilafatkan di dalam lisan,
di dalam sholat ketika sholat, maka membatalkan sholat. Pun wala bidu'ain jais. Begitupun sholat itu tidak batal karena kita melakukan doa-doa yang sifatnya legal di dalam sholat. Yes. Kita hukumnya diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat karena doa-doa yang sifatnya legal. Kok doa sifatnya legal? Soalnya doa sih nggak legal. Sholat itu kalau di dalam sholat kita berdoa, doanya legal itu nggak membatalkan sholat. Tapi kalau doanya nggak legal, sholatnya batal. Apa contohnya doa nggak legal, Gus? Nah, ini nggak menarik, Pak. Jadi ya ana-ana. Wa kharaja bi ghairul jais. Karena doa itu yang tidak membatalkan sholat ketika dibaca dalam sholat adalah doa yang legal, mengecualikan doa yang nggak legal. Delok contohnya doa yang nggak legal dan kitab. Waqad marrabayanhu fatabtulu bi as-shalah. Maka sholat menjadi batal karena doa yang tidak legal itu. Apa contohnya? Wa fi fatawar romli jawazu Allahumma rzuqni jariyatan au zaujatan farjuha qadru kada. Wis ora perlu artine, Gus. Yes. Nah, menarik ini. Walau li ghairihi. Gimana yo? Panjenengan wong duwe kan macam-macam, Pak. Allahumma rzuqni zaujatan. Ya Allah, kula sampean paringi bojo sing wajahe kaya artis iki, marono bodine kaya iki, anune kaya iki, anu kaya iki. Lha panjenengan ngono, Pak. Cara gambarane ngono kuwi hitungan iki. Ya Allah. Kuwi ana sing ngomong ora aku. Ora kita putok kita punya padha ngono to. Baik. Yes. Walau li ghairihi. Meskipun doa yang diucapkan ketika sholat itu adalah doa untuk orang lain, tetap hukumnya tidak membatalkan sholat. Kue sembahyang, Pak yo. Mana kue ndongakno? Allahumma rzuq sahibi heza rizki hidayat rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'a. Gak batal sholat. Yes. Kamu sholat membaca doa yang legal meskipun untuk orang lain itu tidak membatalkan sholat. Yang penting bila ta'liqin. Iling-ilingan. Doa yang dibaca di dalam sholat itu tidak membatalkan sholat kalau tanpa digantungkan doanya. Tapi kalau doa itu digantungkan membatalkan sholat. Faruk dengan jenis sholat gini. Ya Allah, in kharaja heza min sinaatihi farzuqhu rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'a. Ya Allah, lek heza si dorisen, ya Allah sampean paringi rezeki sing jembar, sing dalane gak disongko-songko. Ini doanya membatalkan sholat. Karena doanya digantungkan. Enggak boleh. Dalam sholat, doa yang dibaca itu tidak membatalkan sholat kalau tanpa digantungkan. Wala khitabin li makhluqin. Begitupun doa itu tidak membatalkan sholat ketika dibaca dalam sholat, ketika tanpa bahasa khitab kepada makhluk. Tanpa bahasa khitab kepada makhluk. Kamu tahu mukhatab, Bro? Wakek mukhatab, ya Allah, ngaji nahu sorok pacet aja. Berarti mukhatab? Mukhatab namanya khitab itu kancane. Khotoba, yukhotibu, mukhotobatan, wa khitoban. Nah, itu apa doa itu? Wadzaka mukhotabun. Doa yang dibaca dalam sholat itu tidak membatalkan sholat kalau doa itu tanpa pakai bahasa mukhatab. Lek kowe ndongane ngene, Allahumma utawa ngene. Razaqakallahu rizqan. Razaqaka berarti semoga Allah memberikan kepadamu heza rizki yang banyak, rizki yang halal. Ini berarti pakai bahasa khitab, ngomongi kepada makhluk. Makanya membatalkan sholat. Fatabtulu bima inda ta'lek. Maka doa yang dibaca di dalam sholat itu akan membatalkan sholat ketika digantungkan. Ketika digantungkan. Contoh. Insyafallahu maridi fa'alayya idku raqabatin. Allahumma ufirli in syi'ta. Kamu misalkan dalam sholat ngomong, ya Allah, lek jenengan sampai dadekno bapak kula waras, dadekno ibu kula sing lara waras, kula bakalan sedekah sakake-akehe.
Ini kan berarti ada gantungan. Maka itu meskipun itu legal di dalam sholat, karena ada gantungan yang menjadi tidak legalnya bukan hanya haram, tapi membatalkan sholat. Allahumma ufirli in syi'ta. Ya Allah, jenengan ngapura kula lek jenengan purun. Lah, kok ada lek jenengan purun barang. Itu namanya ditaklek, digantungkan. Maka itu membatalkan sholat. Wa kadza inda khitabi makhluqin ghairin nabi walau inda sama'ihi li dzikri 'alal aujah. Begitupun hukumnya membatalkan sholat, doa yang di sana ada bahasa khitab, ada bahasa ngomong kepada sesama. Yang penting bukan nabi. Kalau nabi, meskipun pakai bahasa khitab, itu hukumnya tidak membatalkan. Hukumnya tidak membatalkan. Contoh, yang ini kita pilih. Contohnya ya. Kamu kalau ada orang bersin, Hajim, alhamdulillah, wong ngono ya. Kau jawab yarhamukallah. Batal salat. Karena kata-kata yarhamukallah itu artinya adalah semoga Allah merahmati kamu. Kamu itu namanya apa, Zah? Apa? Top klub banget. Jajan nih ya. Makanya kalau kamu mendoakan orang misalnya, Gus, kalau ada orang wahing, ada orang bersih di dalam sholat, saya apakah bacanya doa tetap yarhamukallah? Yo, yarhamukallah tetap, tapi jangan pakai bahasa K. Karena K itu bahasanya kamu. Kamu itu bahasa audiens, bahasa kamu ngajak ngomong orang, bahasa khitab. Tapi diganti yarhamuhullah. Semoga Allah merahmati dia. Nggak batal. Karena ini doa tanpa pakai bahasa khitab. Apa maksudnya ya? Ini kalau ngaji nang surah ya karo. Pobedani yarhamukallah yarhamuhullah. Udah Tuhan rahmati. Siji, Mbak. Khitab ambil ghaib iku siji. Untunge Farkus ngaji nang surah. Tadi soto, oh yo, ini ternyata ngawak. Alhamdulillah. Walau limayyitin, meskipun khitabnya itu khitab untuk jenazah. Yes, meskipun khitabnya khitab untuk jenazah. Cara aku ngene ya, lari. Oh iya, sing bare gak oleh iku, polahe kalau pakai bahasa mukhatab itu seakan-akan sedang ngomong sama orang. Yes ya. Ono wong wae, alhamdulillah ngono ya. Yarhamukallah. Kayak kowe ngejak ngomong kancamu. Muga-muga kowe dirahmati Gusti Allah. Lah, ngejak ngomong kan batalin salat to, Pak. Makanya pakai bahasa mukhatab itu dianggap membatalkan salat meskipun doa. Saya ada pertanyaan nih. Lek bahasa mukhatab nang mayit, Gus. Masa ngejak ngomong mayit kan gak ya? Mestinya gak apa-apa berarti. Walau li mayitin. Meskipun bahasa khitab itu ditujukan untuk orang yang sudah mati. Kamu salat jenazah. Allahumma ufir laka. Hah? Mana ya? Pas bayi jenazah lho. Kok terus bayi jenazah baru? Terus gak bawaan belas modelnya. Salat jenazah takbir piro, Ruk? Pitu kan main salat Id ngono. Piro, Ruk? Pitu kok salat Id. Ping 5. Cek kowe masyaallah. Pira rakaat salat jenazah? Sak rakaat. Hah? Dadi takbir ping 5 marang rukuk salam ya. Kali rukuk. Lha apa sebenarnya kali rukuk? Salat jenazah itu takbirnya 4 kali, Ruk. Takbir pertama baca apa, Ruk? Fatihah. Takbir kedua baca apa, Ruk? Sholawat. Takbir ketiga baca apa, Ruk? Allahumma ufir lahu. Begitu kok nih. Kenapa orang sholat jenazah itu kepake-paknya bahasa Allahumma ufir lahu, padahal jenazahnya nang ngarepe. Padahal domir itu domir ghaib. Kok cara bahasa domir itu kata ganti ketika orangnya nggak ada. Semoga Allah mengampuni dia. Nyapa kok dia? Wongnya nang ngarepmu. Mestinya kan semoga Allah mengampunimu, Allah merahmatimu, Allah memberikan ganti untukmu, Allah melebarkan kuburmu. Mestinya kok. Tapi nggak pakai bahasa mu, tapi pakai bahasa hu, dia. Kenapa? Karena memang dalam sholat tidak boleh mendoakan dengan bahasa khitab. Kalau mendoakan pakai bahasa khitab, semoga Allah memaafkanmu, Allah maufir laka, warhamka, wa'afika, wa'fu anka, itu malah membatalkan sholat. Pahamnya gitu. Ini terang no yo. Tidak mampu sholat jenazah terang no.
Sedaya kula kandhani nggih. Napa kok salat jenazah niku Allah maghfir lahu. Padahal artinya Allah, semoga Allah mengampuni dia. Wong jenazah lo ngarepe awak dhewe. Niku keranten ngeten teng Fathul Muin. Asik. Saudara Parus. Angkat tangan aku jenengan. Lho, iku ora ilmu, Mbah. Dikandani kok ora percaya kuwi. Mestine lek wong ngaji nahwu sorof, lek wong nang ngarepe enggak boleh pakai dhamir ghaib. Dhamir ghaib itu sebagai kata ganti ketika orangnya enggak ada, kan ada, Pak? Oke nang kene, sing diomongno nopan, nopane enggak ono. Dia lo kuliah, kono ngomongnya. Tapi arek nang kene kamu kuliah, gak mungkin wong nang ngarep dia kuliah lho. Kok dia? Dia sapa? Dudinge rene kok dia. Mestinya pakai bahasa mukhatab. Tapi kenapa dalam sholat itu seperti sholat jenazah kok pakainya pakai dhamir ghaib, pakai dia? Padahal orangnya di depannya. Karena memang dilarang mendoakan dengan pakai bahasa mukhatab, malah batal. Wa yusannu li musallin sullima alaihi ar-raddu bil isyarati bil yad awir ra'si walau natikon. Sehingga karena di dalam sholat itu nggak boleh pakai bahasa mukhatab, pakai bahasa omong-omongan, kamu nggak boleh. Maka ketika kamu dalam sholat, kamu sedang sholat, sullima alaihi, kamu disalami. Itu disalami ya, gue sholat, kamu lagi sholat, tiba-tiba ada orang ketuk-ketuk. Assalamualaikum Faruk. Assalamualaikum Faruk. Assalamualaikum Faruk. Gimana? Apakah orang yang sedang sholat itu sunnah untuk menjawab salam? Jawabannya yusannu arrod. Tetap meskipun kita sedang sholat, sunnah ketika disalami untuk menjawab salam. Berarti waalaikumsalam. Cara menjawabnya arrod bil isyarat bil yad. Cara menjawab salam ketika kita disalami padahal kita sholat adalah dijawab dengan isyarah pakai tangan. Lambaikan tangan saudara Faruk. Nang ngarepe omamu kayak ono tulisan. Lek tanganku tak awe berarti sholat. Ya kan ngono ya. Lek tanganku ngawe berarti aku sholat. Kok kuwi assalamualaikum Faruk ngene. Nah, ini jawaban. Jawaban salam pada saat kondisi kita sedang sholat. Ngono lho, Mbah. Awir roksi, atau kalau isyaratnya nggak pakai tangan ya pakai kepala. Kayak izil biasa loh, yang itu. Di kemudian karpani jawab isyarat itu. Izil lek wayang ngaji kok merem. Setinggi ini orang. Nah itu isyarat birroksi. Isyarat pakai kepala itu. Walau nanti kok, aku nggak bisa Gus. Saya lu ngomong bisa. Kenapa kok saya jawabnya salam kok pakai isyarat tangan, isyarat kepala? Kan bisa saya jawab waalaikumsalam, tapi nggak boleh Pak. Jawab pakai pakai bahasa mukhatab itu nggak boleh, membatalkan sholat. Wa summa ba'dal faraghi minha bil lafzi. Baru nanti setelah selesai sholat kamu jawab dengan ucapan. Assalamualaikum Faruk. Ngene sih sholat alih. Golek wis assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam Pak De. Nah ngono. Kau wis kesuwen aku. Ya pipi maneh? Setelah selesai baru kita jawab dengan ucapan salam. Kalau misalkan mau jawab pas sholat gimana Gus? Nah ini wa yajuzu ar-raddu bi qaulihi alaihi salam. Kamu kalau sholat kepingin jawab salam tapi nggak pakai isyarah, boleh. Tapi jangan pakai waalaikumsalam. Karena lafadz kum itu dhamirnya dhamir mukhatab, ganti wa alaihi salam. Boleh. Enggak batal. Ah iki lho sing tak omong nih mau. Ya udah ya. Sok ngaji namanya musolah itu din ya. Bagaimana hukum ketika sedang sholat diriyayani uang? Nah, disalami uang. Maka jawabannya jangan pakai waalaikumsalam, tapi pakai wa alaihi salam. Bukan pakai mukhatab tapi pakai ghaib. Karena kalau pakai mukhatab sholatnya jadi batal. Kalau waalaikumsalam kan artinya semoga untukmu juga keselamatan. Tapi kalau waalaikumsalam semoga untuk dia keselamatan. Ini bukan bahasa obrolan sehingga tidak membatalkan sholat. Juga. Coba pengajian yang musolah itu ini juga. Karena wong ya. Kata syuwiti bi rahimahullah. Sebagaimana juga boleh untuk mendoakan orang yang bersin dengan ucapan rahimahullah, yarhamullah.
Duduk yarhamukallah. Ya batal salat yarhamukallah. Wong itu bahasa obrolan. Semoga Allah merahmati kamu. Batal. Tapi semoga Allah merahmati dia enggak batal. Wali ghairi musallin raddu salami tahalluli musallin. Waliman aqasa fiha ayyahmada wa yusmi'a nafsah. Begitupun hukumnya sunnah. Bagi orang yang sholat, sunnah untuk menjawab salam terakhirnya orang yang sholat. Begitupun sunnah bagi selain orang yang sholat untuk menjawab salam terakhirnya orang yang sholat. Kamu kan kalau sholat kan Assalamualaikum warahmatullahi. Yes. Dianggap salame iki ambek salame wong-wong mendayo beda. Padha ae. Kalau salame wong mendayo ku ambek sing didayoi disalami dijawab, maka salam ini juga sehendaknya dijawab oleh orang yang tidak sholat. Paham, Bro? Ya lu nang warung lu ya, rokokan ngene. Kok masjid Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngono. Loh, iki fathul mu'min jelas lho, Pak. Wa yusannu li ghairi musallin raddu salami tahalluli musallin. Bagi orang yang enggak salat. Kenapa kok bagi orang yang enggak salat, Gus? Mergo lek wong sembahyang wis jawabi. Kan kemarin sudah toh, salamnya makmum itu minangkani jawabi salame pinggire. Salam pertama, salam kedua jawab pinggir sing kiwa, kan semari nih. Tapi kalau orang yang nggak sholat karena dia nggak ucap salam, maka sunnah bagi dia untuk menjawab salamnya orang yang sholat ketika di akhir sholat itu orang yang sholat salam. Menurut yo, hatiku masih nang warung, nyangkruk nih yo. Kok ono masjid Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Sunnah hukumnya. Yes. Waliman aqasa fiya ayyahmada wa yusmi'a nafsah. Tadi kan sudah bahwa orang yang sholat itu kalau misalkan bersin, oki selaku orang lain tetap sunnah mendoakan, tapi pakai bahasa yarhamuhullah, bukan yarhamukallah. Berarti orang lainnya. Orang lainnya. Pertanyaannya, kalau yang bersin, Gus, lek sing wahim, apakah dia sunnah baca alhamdulillah? Ternyata waliman aqasa fiya ayyahmada. Bagi orang yang bersin ketika dia sholat, dia tetap disunahkan untuk baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ya banter-banter alhamdulillah. Meriwui kancane rek. Wa yusmi'a nafsah. Cukup alhamdulillah itu kamu perdengarkan ke telingamu sendiri. Bukan didengarkan, diperdengarkan kepada telingamu sendiri. Artinya volumenya diatur. Piro volume sing krungu kupinge dhewe gak krungu kancane? 15 Gus, di 14 ae. Hah? Dari molas atau kurung kancane kali. Mana lu maksud? Yes. Lata betulu biyasiri nahwi tanah nuhin urfan li ghalabatin alihi wala biyasiri kalamin urfan sak menten lanjut besok wong dinane Khamis kok ngajine sak maghrib. Ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Yang belum follow biar tidak ketinggalan kalau live ngaji. Ngajinya setiap sore. Fathul Mu'in. Setiap sore jam 4 standby. Yang belum follow biar tidak ketinggalan. Yang sudah follow absen. Yang sudah follow absen. Kudus hadir. Darmas Raya hadir. Atau teman-teman sami-sami. Jepara hadir. Sesuai dengan sehat-sehat, amin. Baron, alhamdulillah. Hongkong hadir. Hongkong itu ada Bu Yulis, itu juga Hongkong. Bu Yulis Lisa Farah itu juga Hongkong rumahnya. Hongkong kayak gunanya Izul Bian. Oh tak jangan Hongkong ngono. Ada ciri-ciri kan? Terima kasih ilmunya Sami. Hasiahnya kitab Kasyifa ada nggak Gus? Mesti piye? Kasyifa itu saja, itu hasiah mbah. Kok ditolak ya hasiah itu piye? Kasyifa itu hasiah. Oh mik, yo saya. Lali ya bre. Mik. Mana gak balik? Gak sholat iki gak perlu isyara, talafut. Gak paham aku lek kok isyara. Kok gak sholat kok isyara lho, talafut. Lampu hadir, pacitan rutin alhamdulillah Brebes Liyeng. Terima kasih atas ilmunya, berkah selalu, amin.